Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus. Kita berjumpa lagi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang teologi kemakmuran di dalam Alkitab, yaitu tentang janji-janji Allah, berkat-berkat Allah yang Allah janjikan kepada kita, kepada umatnya. Dan diakhiri dengan bagaimana sebenarnya memperoleh berkat-berkat Allah, cara memperoleh janji-janji Allah. Apakah ada syaratnya atau tidak? Tentu ada syaratnya ya. Semuanya ada syaratnya. Prinsip keselamatan di dalam Kristen, di dalam bangsa Israel, semua harus ada syaratnya. Saya cerita sedikit tentang kemunculan gereja-gereja karismatik di awal. Itu salah satunya juga membawa tentang teologi kemakmuran. Begitu bersemangat dan antusias awal-awal kemunculan gereja karismatik itu menyampaikan bahwa Allah kita itu dahsyat, Tuhan Yesus itu dahsyat, janji-janjinya dahsyat, sangat bermanfaat dan membantu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ketika ya kalau dipikir-pikir mungkin sekitar 84-85 muncul karismatik, dan saya pun juga mungkin mengenal itu sekitar tahun 90-an, 93, 94. Begitu bersemangat, begitu bergejolak, khotbah-khotbah di gereja karismatik adalah tentang teologi kemakmuran. Bahwa Allah memberikan janji-janjinya itu adalah janji-janji berkat fisik, berkat materi, kelimpahan, rejeki, kekayaan, kesehatan, kesembuhan, umur panjang, kuasa, mujizat-mujizat, dan lain-lain. Begitu bersemangat. Saya ingat saat itu pendeta-pendeta yang hadir mengkhotbahkan begitu bersemangat tentang berkat-berkat Allah yang bersifat fisik dan materi. Begitu bersemangat, begitu berulang-ulang, terus seperti itu. Namun saya teringat menginjak tahun 2000, seolah trennya mulai menurun. Berkat-berkat itu mulai kurang dikhotbahkan dan mulai mengkhotbahkan penderitaan-penderitaan, ujian-ujian dari Tuhan, ujian hidup, masalah-masalah hidup. Dan mulai diajarkan bahwa orang harus bersabar, orang harus tabah, kuat. Mengikut Tuhan itu tidak selalu biru langitnya dan sebagainya. Lebih kurang seperti itu. Intinya trennya menurun mengenai janji-janji Tuhan yang dahsyat. Mulai menurun tentang khotbah-khotbah teologi kemakmuran. Dan mulai realistis. Sebagaimana adanya, bahwa hidup itu banyak masalah dan kita harus sabar, tabah. Kenapa demikian kira-kira? Kenapa trennya menurun? Di awal-awal begitu bersemangat, janji-janji Allah, janji-janji fisik, Allah kita tuh dahsyat, berkuasa, janjinya ya dan amin, diberkati, rezekinya diberkati, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati.
kesembuhan, kesehatan, begitu bersemangat, tapi turun. Tahun-tahun 2000-an mulai menurun. Makin lama makin turun. Sampai hari ini hampir tidak terdengar lagi khotbah-khotbah tentang mujizat, khotbah tentang janji-janji Allah yang dahsyat, janji berkat materi, berkat fisik, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Sudah hampir tidak terdengar lagi. Kenapa? Saya amat-amati itu karena khotbah-khotbah saat itu begitu bersemangat tentang janji Allah yang dahsyat, tentang teologi kemakmuran. Itu tidak disertai dengan syarat atau cara memperoleh janji Tuhan, cara memperoleh berkat Tuhan itu bagaimana tidak pernah dikhotbahkan. Kalaupun ada satu dua, itu pun hanya nyerempet tipis-tipis. Tapi pada intinya bukan hanya jemaat, bahkan mungkin hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tidak paham syarat atau cara memperoleh berkat dari Tuhan itu bagaimana. Syarat menerima janji-janji Tuhan itu bagaimana, mungkin tidak tahu. Kita akan mencoba apa benar bahwa janji Tuhan itu ada syarat. Ya itu udah pasti. Sudah pasti. Bagaimana cara memperoleh berkat hukum Taurat? Cara memperoleh janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Kita buka di dalam Ulangan 28 pasal 28 ayat 1 sampai 14. Itu diawali Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Nah, coba dengar baik-baik ya. Saya bacakan. Ulangan pasal 28. Ini tentang berkat. Judul perikopnya pun berkat. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Bla 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 bla, banyak berkat. Tetapi diawali, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 2. Melakukan dengan setia segala perintahnya. Ini dalam perjanjian lama. Syarat memperoleh berkat hukum Taurat adalah melakukan hukum Taurat dengan setia, dengan sempurna. Paulus pun mengatakan, untuk memperoleh keselamatan dalam perjanjian lama, itu harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sabar dulu ya, ini dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru nanti sangat jauh berbeda. Ini syarat memperoleh keselamatan, syarat memperoleh berkat di dalam perjanjian lama adalah melakukan hukum Taurat. Kalau tidak bagaimana? Nah, bahkan Ulangan 28 lanjutannya pasal 28 ayat 15 itu judulnya kutuk.
Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya, semuanya kutuk. Jadi di dalam perjanjian lama, di dalam prinsip atau konsep hukum Taurat, siapa yang melakukan sempurna akan memperoleh keselamatan. Siapa yang tidak melakukan dengan sempurna, melakukan sedikit-sedikit, akan kena kutuk. Kutuk hukum Taurat. Nah, itu dalam perjanjian lama. Sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru, karena prinsipnya Tuhan Yesus sudah melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna, maka Tuhan Yesus berhak memperoleh segala berkat hukum Taurat, keselamatan sorga, dan berkat-berkat di dunia. Itu hak Tuhan Yesus. Dan semua hak Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan kita, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau di dalam perjanjian lama syarat memperoleh keselamatan dan berkat, itu harus melakukan dengan setia hukum Taurat. Kalau di dalam perjanjian baru dikatakan Yohanes 3 ayat 16, percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini perbedaan prinsipnya. Dalam perjanjian lama, untuk memperoleh keselamatan harus melakukan hukum Taurat. Tetapi di dalam perjanjian baru harus percaya kepada apa yang diucapkan Yesus. Jadi untuk sorga, keselamatan, itu yang percaya kepada Yesus. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengaruniakan keselamatan kepada dunia ini. Apakah setiap manusia di dunia otomatis menerima keselamatan karena kasih Allah? Tidak. Yang menerima keselamatan hanya yang percaya. Barang siapa yang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi syarat keselamatan, syarat memperoleh keselamatan di dalam perjanjian baru adalah percaya kepada Yesus. Percaya apa yang dikatakan Yesus. Kita tahu ya, bedanya sudah sangat jelas ya. Dalam perjanjian lama harus melakukan hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan, sedang di dalam perjanjian baru harus percaya kepada Yesus, percaya apa yang diucapkan Yesus. Tidak semuanya, tidak otomatis menerima. Demikian juga dengan janji Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka ini siapa? Kita, anak-anak Tuhan. Supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan.
hidup dalam segala kelimpahan. Itu meliputi semua berkat. Berkat sorga, semua syaratnya harus percaya. Percaya kepada Yesus, percaya apa yang dikatakan Yesus. Bagaimana saya memperoleh sorga? Harus percaya kepada Yesus. Percaya apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus tentang sorga? Barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan anak Allah, dia memperoleh sorga. Demikian juga dengan hidup dalam segala kelimpahannya. Yaitu hidup dalam berkat jasmani, dalam berkat rohani, dalam berkat materi, dalam kuasa yang sudah dijanjikan Allah kepada Abraham dan sekarang jadi hak kita sebagai ahli waris Abraham. Apakah secara otomatis semua anak-anak Tuhan, semua orang Kristen secara otomatis menerima hidup dalam kelimpahannya? Tentu tidak. Sama seperti keselamatan Allah berikan kepada seluruh dunia. Tetapi tidak setiap orang di dunia beroleh keselamatan, hanya yang percaya. Demikian juga janji Yesus kepada anak-anak Tuhan tentang hidup dalam segala kelimpahannya, dalam segala berkat. Apakah secara otomatis semua anak Tuhan menerima itu? Tentu tidak. Hanya yang percaya. Siapa yang percaya bahwa Yesus menjamin kelimpahan hidup, bahwa Yesus menjamin sudah memberikan berkat jasmani, rohani, berkat materi, dan kuasa. Siapa yang percaya itu, bahwa Yesus sudah memberikan itu, merekalah yang menerima berkat kelimpahan itu. Itu prinsip di dalam perjanjian baru. Hanya mereka yang percaya. Sebagai contoh di dalam Markus 15 ayat 28. Itu juga paralel di dalam Matius, di dalam Lukas juga mencatat peristiwa seorang ibu yang sakit pendarahan. Ada banyak puluhan orang saat itu berjubel-jubel, mungkin bersenggolan dengan Yesus. Tetapi tidak satu pun yang berhasil menarik kuasa Yesus. Hanya satu yang berhasil menarik kuasa Yesus, yaitu perempuan yang sakit pendarahan. Ada puluhan orang bersenggolan dengan Yesus. Mungkin pegangan jubah Yesus, pegangan pundak Yesus, pengen coba-coba Yesus gimana. Dan saya percaya dari puluhan orang atau mungkin ratusan orang itu pasti ada yang memiliki penyakit. Kenapa mereka tidak disembuhkan? Yang disembuhkan hanya satu, yaitu perempuan yang sakit pendarahan. Kenapa? Karena perempuan ini percaya bahwa asal kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Kepercayaan akan hal inilah yang berhasil menarik kuasa Yesus, yang membuat perempuan ini sembuh dari sakit pendarahan selama bertahun-tahun. Jadi kuncinya adalah percaya. Tuhan Yesus berulang-ulang menyebut kata percaya di dalam Injil, keempat Injil.
3 kali Tuhan Yesus memuji iman atau percaya, yaitu perempuan Sidon, kemudian ibu yang sakit pendarahan, dan satu lagi perwira Kapernaum. Itu Tuhan Yesus puji. Dan beberapa kali pula Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan. Jadi sebegitu pentingnya percaya atau iman itu di dalam perjanjian baru. Begitu pentingnya bagi Yesus. Ketika Tuhan Yesus memberi janji kepada Petrus untuk berjalan di atas air, ya kan, kita semua paham ceritanya kan? Ketika tiba-tiba malam-malam itu Tuhan Yesus berjalan di atas air, dikira hantu. Kemudian Petrus dengan lantangnya berani menantang. Tuhan, jikalau itu Engkau, perkenankan aku, buatlah aku bisa berjalan di atas air. Apa kata Yesus? Datanglah kepada Petrus. Itulah janji. Itulah janji Tuhan khusus kepada Petrus. Dan ketika mata Petrus tertuju kepada Yesus, kepada janji itu, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dikatakan kemudian bahwa Petrus mulai menyadari realita, lihat gelombang, lihat angin, mulai hilang percayanya. Dan tenggelamlah dia. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini penting. Di dalam Markus 11 ayat 24, Yesus mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tuhan Yesus mengajarkan di sini tentang syarat pengabulan doa adalah percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah kita terima. Sekali lagi, kata percaya itu ditekankan oleh Tuhan Yesus dan sangat penting. Kita coba buka di dalam Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Ini adalah peristiwa tentang kebangkitan Lazarus. Lazarus sudah 4 hari dikuburkan. Kemudian Yesus memerintahkan supaya buka pintu kuburnya. Maria berteriak dalam ayat 39. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Seolah Maria berkata, Tuhan, sudah enggak mungkin ada mujizat. Mustahil ada mujizat. Tapi ayat 40 Yesus mengatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Boleh dikatakan Yesus mengatakan kepada kita, jikalau kita percaya, kita akan melihat mujizat-mujizat. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, kata percaya sangat ditekankan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 17 ayat 20, Tuhan Yesus mengatakan, mungkin kita sudah hafal, iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung.
Intinya ayat ini adalah penekanan pada iman, pada percaya. Sebegitu pentingnya percaya. Jadi, syarat untuk menerima berkat Allah, untuk menerima janji-janji Allah saat ini adalah percaya. Allah sudah berjanji oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Kita percaya bahwa segala penyakit kita sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu ketika bilur-bilur Yesus itu ada. Baru kita bisa menerima kesembuhan. Mungkin ada yang menentang. Lihat dong konteksnya Petrus. Dalam Petrus bicara soal apa itu? Jadi ayat oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, itu konteksnya apa? Itu bukan tentang kesembuhan. Itu sebab ada orang yang mengatakan begitu. Tetapi saya jawab, coba lihat dong, apapun konteks yang dibicarakan Petrus, tetapi Petrus mengambil ayat itu dari Yesaya. Dan buka Yesaya, kalau nggak salah Yesaya 53. Ayat itu, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu bicara tentang kesembuhan fisik. Jadi jangan beralasan bahwa Petrus bicara tentang konteks yang berbeda, bukan tentang kesembuhan. Jadi ayat yang ditampilkan Petrus itu tidak tentang kesembuhan. Tetapi saya balik lagi memberitahukan bahwa Petrus mengambil ayat itu adalah dari kitab Yesaya. Dan kitab Yesaya yang bicara ayat itu konteksnya adalah kesembuhan penyakit. Jadi sekali lagi, percaya. Kuncinya adalah percaya. Anda ingin sembuh dari penyakit Anda, apapun itu, imani, percayai bahwa bilur-bilur Yesus 2000 tahun yang lampau itu sudah menyembuhkan. Kesembuhan kita itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi hamba-hamba Tuhan karismatik yang meneriakkan dan mengkhotbahkan tentang teologi kemakmuran bukan saja tidak menyebutkan kata percaya ini. Bahkan mungkin dari mereka, mungkin dari mereka tidak tahu bahwa syarat untuk menerima berkat atau janji Allah itu percaya. Bahkan kalaupun tahu, mungkin banyak orang yang tidak tahu percaya itu bagaimana sih. Beriman itu bagaimana sih. Nah, di topik berikutnya kita akan diskusikan, kita akan bicarakan. Percaya itu bagaimana sih? Beriman itu bagaimana sih? Tujuannya supaya kita semua menerima semua janji-janji Allah Israel. Semua menerima janji-janji Tuhan Yesus. Menerima apapun yang kita minta. Bagaimana menerima apa saja yang kita inginkan. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana percaya itu di topik berikutnya. Sekian, dan harap memberikan komentar, setuju atau tidak setuju, silakan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.